Halo guys, jumpa lagi bersama aku di channel Yuri Recap dan selamat datang di alur cerita film Hansel and Gretel Witch Hunter. Setelah merekap dua film Korea yang judul depannya The Witch, nah kali ini saya akan merangkum salah satu film lagi yang judulnya sama-sama ada kata witch-nya. Tapi bedanya film ini benar-benar menggambarkan sosok witch atau penyihir, which is literally penyihir yang ada di buku-buku dongeng. Ditambah lagi penyihir pada film ini jauh lebih ganas, kejam, dan juga brutal. Penasaran sebrutal apakah filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada suatu malam, seorang ayah membangunkan kedua anaknya yang sedang bobok cantik, di mana kedua anak ini bernama Hansel dan Gretel. Namun, entah apa yang sedang dilakukan oleh si ayah, karena setelahnya beliau membawa mereka ke tengah hutan, lalu meminta keduanya untuk jangan pergi kemana-mana sebelum kemudian meninggalkan mereka. Sayangnya, setelah beberapa jam berlalu, sang ayah masih belum kunjung kembali. Ditambah lagi, dinginnya malam disertai dengan suasana hutan yang begitu mencekam, memaksa keduanya berjalan tanpa arah di tengah kegelapan, sampai keduanya menemukan sebuah rumah dengan desain yang sangat unik. Bagaimana tidak, desain eksteriornya dipenuhi dengan banyak warna serta lapisan yang bisa dimakan, apalagi rasanya juga manis, mirip-mirip cemilan asli pada umumnya. Sampai pada satu titik, keduanya pun dipersilakan untuk masuk ke dalam. Saat itulah mereka baru menyadari rumah permen yang mereka masuki tidak lebih dari sekedar ilusi yang dibuat untuk memancing mereka, di mana wujud sebenarnya dari rumah itu hanyalah rumah tua yang ditempati oleh sesosok penyihir. Setelah mendapatkan daging empuk berkualitas premium, si nenek sihir berniat untuk memasak rendang dengan Hansel sebagai dagingnya, sementara Gretel dipaksa untuk memanaskan tungku apinya. Tidak tinggal diam, Gretel secara diam-diam melepaskan rantai yang menjeratnya, yang tentu saja si nenek sihir yang memergokinya langsung menyerangnya dengan mantra ofensif. Namun entah bagaimana, mantranya sama sekali tidak berdampak terhadap Gretel. Yang kesempatan itu Gretel gunakan untuk menusuk-nusuknya dengan sebilah pisau. Dan tidak cukup sampai di situ, keduanya pun menjebloskan si nenek ke dalam tungku api yang panas membara, membiarkannya terpanggang hidup-hidup. Sejak saat itulah keduanya membulatkan tekad untuk menjadi seorang pemburu penyihir, di mana profesi ini sudah mereka lakoni selama bertahun-tahun. Bahkan sampai mereka dewasa sudah ada 600 penyihir yang sudah mereka bantai. Tidak hanya itu, berkat kontribusi mereka yang sudah menyelamatkan banyak anak yang diculik, menjadikan nama keduanya semakin melejit, terutama dari kalangan penyihir, di mana keduanya sudah menjadi suatu ancaman. Adegan berpindah pada sebuah kota kecil bernama Augsburg. Saat itu para penduduk dibuat geger dengan ditangkapnya seorang wanita, di mana sheriff yang bernama Beringer ini menuduhnya sebagai penyihir. Dan meskipun belum adanya bukti yang cukup valid, tapi penduduk kota yang sudah terbawa emosi mendesak sheriff untuk membakar wanita tersebut. Untungnya muncul Pak Wali Kota yang langsung menghentikan aksi main hakim rame-rame tersebut, disusul dua orang lagi yang ternyata mereka adalah Hansel dan Gretel yang sudah dewasa, di mana Pak Wali Kota sendirilah yang sudah menyewa keduanya. Berkat pengalaman selama bertahun-tahun, tentunya Hansel dan Gretel bisa membedakan mana yang penyihir dan mana yang bukan, di mana penyihir identik dengan wajah yang jelek serta menakutkan, dan sudah jelas wanita berparas good looking seperti ini bukanlah penyihir. Now go home. Go! Setelah Hansel dan Gretel membubarkan para penduduk, sheriff Beringer yang merasa tidak terima melontarkan kata-kata makian sebelum kemudian Gretel memberinya salam olahraga.
Sesuai info yang didapatkan, ada salah satu gubuk mencurigakan di pinggiran hutan dan benar saja di dalamnya ada seorang penyihir di mana untuk menangkapnya dibutuhkan tenaga ekstra sebab si penyihir sempat kabur menggunakan tongkat terbang, tapi untungnya Hansel berhasil menembaknya sampai terjatuh. Terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka dan di saat itulah si penyihir sempat menyerangnya dengan beberapa mantra. Tapi lagi-lagi kita pun diperlihatkan sebuah keanehan yang sama di mana mantra sihir sama sekali tidak mempan kepada Hansel. Sempat terjadi adu mekanik tapi beruntung keduanya berhasil melumpuhkannya. You shut up. Diketahui sebelum Hansel dan Gretel datang, situasi di kota Augsburg sebenarnya sudah tidak begitu kondusif, di mana hal itu diakibatkan oleh teror dari para penyihir yang sudah menculik anak-anak di kota ini. Sayangnya, dalam gubuk sebelumnya, mereka sama sekali tidak menemukan satupun petunjuk, tapi mereka menemukan sebuah gambar yang merujuk kepada suatu peristiwa langka bernama Blood Moon atau bulan berdarah. It happens once in a generation and is a night most holy to witches. Dikatakan Blood Moon adalah peristiwa yang sangat keramat bagi para penyihir yang hanya terjadi setiap 20 tahun sekali dan faktanya 3 malam dari sekarang Blood Moon akan segera terjadi yang mungkin saja hal ini ada sangkut pautnya dengan penculikan anak-anak yang sedang maraknya terjadi. No doubt in my mind that all this is connected. Children being taken in these numbers from the roads and fields so close to town. A witch does not come out in the open like that. Di sisi lain, Sheriff Beringer yang tidak mau kalah pun memutuskan untuk ikut serta dalam misi pencarian anak-anak. Terlihat dia sudah menyewa kelompok beranggotakan 4 orang yang dikatakan cukup handal dalam mencari jejak. Namun, satu kesalahan yang dilakukan Sheriff adalah menyuruh kelompok tersebut untuk berangkat pada malam hari, sebab waktu malam merupakan waktu bagi para penyihir untuk berkeliaran. Dan benar saja, ketika mereka berempat sedang ngaso, mereka dikejutkan oleh sesosok penyihir bernama Muriel. Tapi bedanya, Muriel bukanlah penyihir biasa karena dia mampu merubah bentuk wajahnya menjadi seperti manusia normal. Terlebih lagi, Muriel adalah penyihir yang sangat kuat, sadis dan kejam sehingga bisa ditebak keempatnya dibunuh dengan cara yang sangat brutal. Kembali lagi kepada Hansel dan Gretel yang sedang mengadakan rapat dengan seseorang yang hafal dengan selak-beluk hutan. Dia bernama Jackson dan tidak hanya itu, mereka juga bertemu dengan seorang pemuda bernama Benjamin Whistler, tapi biasa dipanggil Ben. Dan dikatakan Ben ini merupakan fans atau penggemar berat dari Hansel dan juga Gretel. You certainly taught those witches a thing or two. Yeah, that's from when you found the Fox Witch of Antwerp and sank her in the moat. And this one's from the secret witch ring of Belsen when they tried to put a gate to hell under the court. Namun suasana mendadak menjadi hening tatkala ada seorang pria tiba-tiba datang yang ternyata pria itu adalah salah satu anggota dari kelompok suruhannya Sheriff yang rupa-rupanya sengaja dibiarkan hidup oleh Muriel. Paling tidak sesuatu yang sangat tidak terduga pun terjadi. Ya, tubuh dari si pria itu tiba-tiba meleduk menjadi serpihan daging, di mana hal tersebut tidak lain adalah sebuah peringatan yang hendak disampaikan oleh Muriel. That was awesome. Fucking hate that one. Sementara itu, Muriel sendiri baru pulang ke markasnya yang lokasinya berada di atas pegunungan. Dan kita pun diperkenalkan 2 rekannya yang masing-masing kita sebut saja Ingrid si rambut landak dengan Joanna si rambut merah. Bahkan mereka juga memiliki jongos alias pelayan, yaitu sosok makhluk tinggi besar bernama Troll. Faktanya, markas ini juga merupakan penjara tempat di mana anak-anak diculik, dan yang lebih kejamnya lagi, ada satu anak yang dijadikan bahan eksperimen di mana si bocah dipaksa memakan katak beracun sebelum kemudian dijagal dan jeroannya dimakan oleh mereka.
Rupa-rupanya mereka sedang mencoba untuk menciptakan ramuan abadi, sebuah ramuan yang mampu membuat mereka tidak bisa dibunuh, kebal terhadap serangan fisik dan juga panasnya api. Namun sayangnya, ramuan ini terbilang masih jauh dari kata sempurna sebab mereka masih kekurangan satu bahan lagi. Dan bahan apakah yang dimaksud? Well, tenang aja, nanti kalian juga tahu sendiri kok. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Hansel bertemu dengan seorang wanita bernama Mina. Dan kalau kalian ingat-ingat lagi ya, Mina ini adalah wanita yang sama yang Hansel selamatkan di awal-awal tadi. Yang mana sejak saat itu, Mina jadi kepincut kepada Hansel dan pelan-pelan suka kepadanya. Have you ever come across a witch that you didn't want to kill? Nope, never. The only good witch is a dead witch. Adegan berpindah kepada Ingrid si rambut landak yang sedang mencari bahan untuk eksperimen selanjutnya. Namun fokusnya tiba-tiba teralihkan pada teriakan minta tolong dari anak kecil yang nampaknya sedang tersesat. Akan tetapi ketika Ingrid mendekatinya, dia baru tersadar bahwa itu adalah sebuah perangkap yang sudah dipersiapkan oleh Hansel dan juga Gretel. Tidak tinggal diam, Ingrid pun mencoba untuk kabur dan terjadilah adu mekanik di antara ketiganya. Sempat kabur menggunakan sapu terbang, tapi lagi-lagi Hansel kembali mencegahnya, yang kesempatan itu langsung digunakan Jackson untuk menyetrumnya. Selesai dengan itu, keduanya pun membawa Ingrid ke kantor sheriff untuk diinterogasi dan menanyakan perihal anak-anak yang diculik. Namun setelah dipukuli dan dikasih hantam berkali-kali, bukannya memberitahu lokasi di mana anak-anak tersebut berada, Ingrid justru mengatakan sesuatu seperti ini, darah dari 12 bulan akan segera dikumpulkan dan setelah itu hanya satu objek yang tersisa. The blood of the 12 moons will soon be collected, and after that, only one object. Mendengar itu, keduanya menyadari sesuatu dan melakukan cocok logi, di mana kalimat darah dari 12 bulan merujuk kepada anak-anak yang diculik, dan berdasarkan data yang mereka baca, setiap anak memiliki bulan lahir yang berbeda-beda. Dikatakan totalnya baru ada 11 anak yang diculik, dan berarti supaya genep menjadi 12 anak, para penyihir akan menculik satu anak lagi, lebih tepatnya anak yang bulan lahirnya pada bulan April, yang dengan kata lain, anak tersebut sedang dalam bahaya. Time's up. Tell me where she lives. You're too late. Tanpa disadari, tepat pada waktu yang sama, Muriel dan Joanna memulai aksi mereka, di mana pertama-tama mereka membakar sebuah rumah untuk membuat kekacauan. Dengan cepat, Hansel segera pergi ke rumah anak yang dimaksud, namun sayang, dia sudah terlambat sebab Joanna sudah tiba duluan dan bahkan menghabisi ibu dari si anak itu. Setelahnya, Joanna pun memerintahkan si troll untuk segera membawa anak itu ke markas. Namun tidak lama kemudian Hansel baru tiba di sana hingga terjadilah aksi baku hantam yang cukup sengit. Ketika Joanna hendak kabur menggunakan tongkat terbangnya, Hansel yang menahannya pun sampai ikut dibawa terbang, dan naasnya Hansel tiba-tiba terjatuh pada ketinggian belasan meter. Di sisi lain, Gretel dengan Jackson harus berhadapan dengan Muriel, dan tidak diduga dia sangat sulit dilawan. Bahkan Gretel sampai dibuat terpojok, di mana dalam posisi seperti itu Muriel sempat mengungkapkan ketertarikannya kepada Gretel sebelum kemudian melemparnya sampai jatuh keluar. Tapi yang lebih naasnya lagi, Jackson harus terbunuh dengan cara yang sangat brutal, di mana tubuhnya dikendalikan oleh sebuah mantra sampai-sampai Jackson menembak kepalanya sendiri.
Setelahnya, Muriel yang hendak menangkap Gretel tiba-tiba dibuat bingung karena gadis itu sudah hilang entah kemana, yang rupa-rupanya Gretel sudah diamankan oleh Ben yang sebelumnya ada di sana. Tak terasa malam sudah berganti ke pagi hari yang sangat suram sebab kebakaran semalam telah menewaskan 7 orang dan diculiknya 1 anak. Akan tetapi situasi kembali memanas ketika Sheriff Beringer tiba-tiba menghasut penduduk kota dengan menuduh Pak Wali Kota bersama Hansel dan Gretel sebagai dalang atas insiden tersebut, dan tidak tanggung-tanggung Sheriff juga bahkan mengeksekusinya di tempat. Beruntung Gretel sudah diamankan di rumahnya si Ben, dan terlihat Ben memiliki berbagai macam pernak-pernik yang berkaitan dengan penyihir. Tapi salah satu yang menarik perhatian Gretel adalah lukisan seorang wanita yang dahulu tinggal di luar kota. Diceritakan wanita itu adalah korban fitnah yang dituduh sebagai penyihir, dan sebagai akibatnya dia dibakar hidup-hidup oleh para warga. She was accused of witchcraft, but she never confessed. We just burned her anyway. Kemudian kita dibawa kepada Hansel yang ternyata masih hidup dengan posisi tersangkut di atas pohon, dan untungnya di sana ada Mina yang kebetulan lewat. Jadi ketika Hansel terjatuh, Mina bisa langsung menolongnya. Setelah mengobati luka-lukanya, Mina pun meminta Hansel untuk berendam di sebuah mata air yang konon katanya memiliki khasiat dapat memulihkan tenaga, membawa keberuntungan serta penolak bala, dan supaya khasiatnya makin manjur, Mina juga ikut berendam bersama dengannya. Aduh, menang banyak sih ya, Bang. Waters like this, I came across a formidable serpent witch. Sementara Gretel sedang asyik PDKT-an, Gretel sendiri sedang mencari-carinya. Saat itulah Gretel melihat bayang-bayang seseorang dari balik pohon yang ternyata itu adalah Sheriff beserta anak buahnya, dan ramai-ramai mereka pun mengeroyok Gretel sampai babak belur. Tanpa disadari, keributan itu memancing perhatian si troll yang kebetulan sedang makan siang, dan ketika Gretel hendak diperkaos, troll yang tadinya cuman ingin melihat saja pun dengan cepat langsung bertindak, lalu dengan brutalnya dia membantai si Sheriff bejat dan seluruh anak buahnya. Tidak hanya itu, sang troll pun membawanya ke sebuah air terjun tempat Gretel diberi minum sampai dengan diobati, yang tentu saja hal itu membuat Gretel menjadi sangat kebingungan karena biasanya makhluk seperti troll selalu menjaga jarak dengan manusia. Ketika Gretel bertanya kenapa dia sampai rela melakukan ini, troll yang menyebut dirinya dengan nama Edward ini pun hanya menjawab dengan beberapa kata, yaitu troll melayani penyihir, sebelum akhirnya pergi meninggalkannya. Trolls serve witches. Edward, wait! Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah berpamitan dengan Mina, Hansel pun kembali ke kota. Namun di tengah perjalanan dia menemukan sebuah rumah tua yang sudah reyot, dan ketika masuk ke dalam, dirinya tiba-tiba diserang oleh seseorang sampai jatuh ke ruang bawah tanah, yang rupa-rupanya orang itu adalah Gretel. Nampaknya ruang bawah tanah ini adalah sarang penyihir, tapi yang lebih mengejutkan lagi, ketika mereka memeriksa setiap sudut rumah, keduanya baru tersadar bahwa rumah ini adalah rumah yang sama yang dahulu mereka tempati bersama orang tua mereka. But I think this is our old house. Tentu, tsunami nostalgia tiba-tiba menerjang batin mereka. Namun di satu sisi, keduanya mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya sudah terjadi pada rumah ini. Lalu, di manakah orang tua mereka? Hansel, you ever wonder what happened to our parents? Di tengah kebingungan tersebut, mereka berdua dikejutkan dengan kemunculan Muriel, yang rupa-rupanya Muriel sendiri sudah menduga jika cepat atau lambat Hansel dan Gretel akan kembali ke rumah lama mereka, dan mumpung waktunya sedang tepat, dia pun membeberkan fakta yang sangat mengejutkan bahwasanya ibu dari Hansel dan Gretel adalah seorang penyihir. Hah? The House of Adriana. The Great White Witch. Yap,
Anda tidak salah dengar, sang ibu yang bernama Adriana adalah penyihir tulen. Namun berbanding terbalik dengan Muriel dan penyihir jahat lainnya, Adriana adalah seorang penyihir putih, sebutan bagi kelompok penyihir yang berpihak pada kebajikan. Dan kalau penyihir jahat memiliki tampang rupa yang jelek, maka penyihir putih identik dengan parasnya yang sangat cantik. Muriel juga mengungkapkan bahwa saat ini dirinya sedang berambisi untuk menciptakan ramuan abadi, dan dikatakan syarat untuk menciptakan ramuan ini salah satunya harus dimasak tepat di saat terjadinya fase bulan berdarah. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri, selain menggunakan darah dari kedua belas anak yang bulan lahirnya berbeda-beda, ternyata ada satu bahan utama yang sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan ramuan tersebut, dan bahan itu adalah jantung penyihir putih. The only thing left is the everlasting power of the heart of a grand white. Di sini juga terungkap jika Adriana yang merupakan penyihir putih ternyata sudah lama meninggal, di mana penyebab kematiannya sendiri akan saya jelaskan nanti pada babak penjelasan. Jadi pada intinya, untuk menggantikan Adriana yang sudah meninggal, Muriel pun mengincar jantungnya Gretel selaku putrinya Adriana sendiri. Dan itulah sebabnya dia datang kemari untuk menangkapnya. Tentunya keduanya tidak tinggal diam dan berusaha untuk melawan balik. Tetapi karena kurangnya persiapan, mereka berdua harus mengalami kekalahan. Singkat cerita, hari sudah berganti dan ketika Hansel membuka matanya, dia dibuat kaget dengan Mina yang sudah ada di depan matanya. Tapi yang membuatnya lebih terkejut lagi adalah sebuah fakta bahwasanya Mina juga seorang penyihir, lebih tepatnya penyihir putih, karena setelah diingat-ingat, Mina memiliki sifat yang baik dan juga berparas good looking, di mana kedua hal tersebut hanya dimiliki oleh penyihir putih. If their spells don't work on you, why would mine? Akan tetapi Hansel harus cepat karena Gretel sedang dalam bahaya dan mau dijadikan tumbal. Yang setelah mendengar itu, Mina pun memberitahu lokasi tempat di mana Gretel dibawa pergi, yaitu suatu tempat rahasia di pegunungan, tempat di mana Muriel akan melakukan sebuah ritual yang lebih dikenal dengan sebutan ritual Sabat, sebuah ritual yang akan dihadiri oleh banyak sekali penyihir jahat. In this cave, something very powerful. Something that could help us. Tentunya sebelum pergi, Hansel membutuhkan persiapan yang sangat matang, dan untungnya di ruang bawah tanah tersebut, Mina menemukan sebuah kitab sihir bernama Eberle Grimoire, sebuah kitab sihir yang berisikan mantra sihir putih atau white magic yang begitu kuat. Ditambah lagi, white magic sangat ampuh untuk mengcounter black magic dari para penyihir jahat, di mana mantra ini pun mereka gunakan untuk memberkati senjata-senjata yang nanti akan digunakan. I hope this works. Setelah semua persiapan sudah selesai, kini mereka tinggal menuju TKP. Sampai tak terasa, malam pun sudah tiba. Terlihat mereka juga memasang jebakan pada titik tertentu. Lalu untuk berjaga-jaga, Hansel meminta Ben untuk tetap di sini. Good luck. Di sisi lain, tampak puluhan penyihir dengan outfit yang berbeda-beda sudah berkumpul di depan altar, tempat di mana Gretel akan ditumbalkan, diikuti dengan kedua belas anak tersebut yang nantinya juga akan dijadikan tumbal. Di situ juga ada si Edward yang tampaknya masih ragu-ragu untuk menyelamatkan Gretel. Beberapa menit kemudian, sinar bulan tiba-tiba berubah menjadi merah pekat, menandakan jika Blood Moon sudah dimulai, disusul dengan sorak-sorai para penyihir, karena sebentar lagi impian mereka untuk menjadi abadi dan tidak terkalahkan akan segera terwujud. Namun suasana mendadak berubah ketika Hansel dengan pedenya menampakkan diri di depan mereka semua, yang tentu saja para penyihir meremehkannya sembari tertawa cekikikan karena mereka berpikir mustahil bagi Hansel untuk bisa menang.
Akan tetapi, para penyihir sama sekali tidak tahu kalau senjata yang digunakan Hansel sudah dijampe-jampe dengan sihir putih yang dapat menembus pertahanan mereka. Alhasil, ketika Hansel menembak Cuana, kepalanya seketika hancur berkeping-keping. Di saat yang sama, Mina yang dibekali dengan senjata minigun menghujani mereka dengan banyak peluru. Melihat situasi semakin kacau saja, Ingrid dengan cepat mempersiapkan kedua belas anak itu untuk ditumbalkan. Tapi lagi-lagi hal tersebut kembali dicegah oleh Hansel yang langsung menghabisinya. Sementara itu, Gretel yang nyawanya sedang terancam juga dibantu oleh Edward, tetapi sebagai balasannya, Muriel langsung melempar Edward sampai jatuh dari sana. Tidak lama setelah itu, sinar bulan yang tadinya merah pekat pelan-pelan mulai kembali normal, diikuti dengan fajar yang juga ikut menyingsing, menandakan jika fase bulan berdarah telah usai, yang mana hal tersebut memaksa Muriel untuk segera cabut. Akan tetapi kemenangan masih belum bisa ditentukan sebab mereka masih harus mengejar Muriel. Tetapi sebelum itu, Gretel pamit sebentar untuk menolong si Edward dan untungnya nyawanya masih bisa tertolong. Sementara itu, nasib apes harus dialami Muriel, di mana 3 penyihir yang kabur bersama dengannya mendadak terpotong-potong akibat terkena kawat tajam yang dipasang sebagai jebakan. Ditambah lagi, Ben yang ada di sana menembaknya dengan shotgun laras panjang. Bersamaan dengan itu, Hansel dan Mina sudah sampai. Namun ketika memeriksa TKP, mereka hanya menemukan tongkat terbangnya, di mana setelah mengikuti noda darah pada setiap pohon, mereka pun sampai di satu rumah. Faktanya, rumah itu adalah rumah permen yang dahulu dimasuki oleh Hansel dan juga Gretel, dan bisa kita lihat bentuk sebenarnya hanyalah rumah tua belaka. Whatever you do, don't eat the fucking candy. Di saat yang sama, Muriel menyerangnya secara tiba-tiba, di mana Hansel yang belum siap harus tumbang duluan. Saat itulah, Mina pun memutuskan untuk menggunakan mantra sihirnya. Akan tetapi, Mina bukanlah tandingannya Muriel, dan yang lebih naasnya lagi, Mina langsung ditikam pada bagian perut, yang seketika itu juga Hansel dengan cepat menembaknya. Sayangnya, luka tersebut begitu fatal, jadi sangat mustahil bagi Mina untuk bisa diselamatkan. Dan sebagai permintaan terakhir, Mina memohon kepada Hansel untuk membunuh si jalang itu. Dan terjadilah pertarungan epik antara Hansel dengan Muriel, disusul dengan Gretel yang baru saja datang. Dan supaya lebih greget lagi, ketiganya tidak akan menggunakan sihir ataupun senjata api, tapi mereka menggunakan perabotan rumah tangga yang berserakan di mana-mana. Pada akhirnya, keduanya berhasil memojokkan Muriel sampai di titik di mana mereka memenggal kepalanya. Setelah pertarungan yang cukup intens, keduanya kembali ke kota untuk meminta imbalan. Ditambah lagi dengan banyaknya penyihir yang sudah mereka bantai, Hansel dan juga Gretel mendapat bonus yang sangat melimpah. Tapi apakah dengan begitu semuanya sudah selesai? Oh, tentu tidak. Justru mereka kebanjiran permintaan untuk membasmi penyihir. Tapi untungnya mereka mendapat 2 anggota baru, yaitu Ben dan juga Edward. Dan film diakhiri dengan mereka yang menggerebek sarang penyihir, di mana seperti biasa mereka melakukannya dengan metode yang sangat barbar. I hate to break it to you, but it's not gonna be an open casket.
Jadi begitulah kisah yang dibawakan oleh film Hansel dan Gretel. Namun ada beberapa detail penting dan juga backstory yang terlewatkan. Maka dari itu, mari kita kupas lebih dalam pada babak penjelasan. Dikatakan penyihir pada film ini terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama adalah penyihir gelap, jahat, hitam, atau ireng yang identik dengan wajah mereka yang menakutkan. Dan yang kedua adalah penyihir putih atau penyihir baik yang rata-rata memiliki paras yang sangat cantik. Seperti yang terungkap sebelumnya, identitas sebenarnya dari Adriana alias ibu dari Hansel dan Gretel adalah seorang penyihir putih. Bahkan dikatakan Adriana merupakan sosok penyihir putih yang sangat kuat dan juga hebat. Tapi bagaimana semua ini bisa dimulai? Semuanya berawal dari pertemuan antara Adriana dengan seorang petani, di mana petani yang dimaksud adalah sang ayah sendiri. Lalu keduanya pun saling jatuh cinta, kemudian menikah dan melahirkan dua orang anak yang kini kita kenal dengan nama Hansel dan Gretel. Keluarga kecil ini pun hidup dengan bahagia dan juga tentram, paling tidak sebelum datangnya Muriel yang berambisi untuk menciptakan ramuan abadi. Seperti yang sudah diceritakan, diperlukan 3 syarat untuk dapat menciptakan ramuan abadi. Pertama, syaratnya harus dimasak tepat di saat terjadinya fase bulan berdarah. Kedua, dibutuhkan darah dari 12 anak kecil dengan bulan lahir yang berbeda-beda. Jadi ada yang lahirnya itu bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Dan yang ketiga, sekaligus bahan yang paling penting, yaitu jantung penyihir putih. Diceritakan Muriel pada awalnya mengincar jantungnya Adriana, namun dikarenakan Adriana terlalu kuat dan sangat sulit untuk dikalahkan, Muriel terpaksa mengganti targetnya dengan mengincar putri kandungnya Adriana sendiri yang tidak lain adalah Gretel. Kalau misalkan ada yang nanya, "Bang, kenapa harus Gretel yang diincar coba? Emangnya gak bisa ya kalau pakai jantungnya Hansel? Kan dia juga sama-sama anaknya Adriana." Well, ini baru teori yang saya buat sendiri sih. Jadi kemungkinan ada di perbedaan kelamin, yang mana dalam film ini hanya seorang wanita saja yang bisa menjadi penyihir, meskipun Hansel sendiri juga keturunan dari penyihir putih. Kembali lagi kepada Muriel. Nah, supaya tidak mengganggu rencananya, langkah pertama yang harus dilakukan Muriel adalah menyingkirkan Adriana terlebih dahulu. Tapi dikarenakan Adriana terlalu OP, Muriel pun memakai cara yang sangat licik, yaitu dengan menyebar fitnah dan menghasut penduduk kota kalau si Adriana adalah seorang penyihir jahat. Dan meskipun hal tersebut merupakan fitnah yang tidak berdasar dan sama sekali tidak ada buktinya, tapi masyarakat di zaman itu memiliki sentimen negatif. Siapapun wanita yang dituduh sebagai penyihir, entah itu sudah terbukti atau tidak, wanita tersebut tetap akan dibakar hidup-hidup. Simpelnya gini, elu penyihir ya, elu gua bakar. Ada bukti atau enggak, ya pokoknya dibakar aja dulu. Dan enggak tuh. Itulah sebabnya sang ayah membawa Hansel dan Gretel ke dalam hutan pada saat itu dengan maksud untuk menyembunyikan keduanya dari amukan para penduduk, terutama dari Muriel yang hendak mengincar jantungnya Gretel. Tetapi sejak saat itu sang ayah tidak pernah kembali untuk menjemput mereka, karena pada kenyataannya sesampainya di rumah si ayah langsung digantung bersebelahan dengan Adriana yang sedang dibakar hidup-hidup. Kalau kalian ingat, kejadian ini sebenarnya sudah diceritakan pada adegan di rumahnya si Ben, yang pada saat itu Gretel menemukan lukisan seorang wanita yang tidak lain adalah Adriana alias sang ibu sendiri. Dengan terungkapnya identitas Adriana sebagai penyihir putih, semuanya pun menjadi masuk akal. Sarang penyihir yang berada tepat di bawah rumah mereka tidak lain adalah milik Adriana seorang, di mana salah satu benda yang ditemukan di sana adalah sebuah kitab sihir bernama Eberle Grimoire, kitab sihir yang berisikan kumpulan mantra white magic yang sangat kuat. Kitab ini jugalah yang menjelaskan kenapa Hansel dan Gretel bisa kebal terhadap serangan mantra sihir, karena di satu malam sang ibu menggunakan kitab ini untuk menjampe-jampe mereka dengan mantra pelindung yang super kuat.
Untuk Mina sendiri seharusnya kalian sudah tahu ya, perihal jati dirinya yang merupakan seorang penyihir putih sebenarnya udah di spoiler sejak di awal-awal cerita. Tepatnya ketika Sheriff Beringer menuduhnya sebagai penyihir, yang berarti apa yang dikatakan Sheriff kala itu tidak sepenuhnya salah. Terakhir, alasan kenapa Edward menolong Gretel bahkan sampai rela mengobatinya, karena seperti yang dikatakan Edward, yaitu troll melayani penyihir. Edward sebagai ras troll memiliki kewajiban untuk melayani seorang penyihir, entah itu sebagai tuan atau majikan mereka. Tapi sebenarnya majikan yang disebutkan di sini lebih merujuk kepada penyihir putih dan juga seseorang yang memiliki darah penyihir putih seperti Gretel. Itu dikarenakan Edward lebih patuh dan juga tunduk kepada Gretel daripada si nenek lampir dan juga antek-anteknya. Hal ini secara tidak langsung juga mengkonfirmasi ras troll di film ini juga dapat mengetahui mana yang penyihir dan mana yang bukan hanya dengan sekali lihat. Kira-kira begitulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Punya pendapat lain atau ada penjelasan yang kurang? Tulis aja di kolom komentar ya. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat untuk membuat konten selanjutnya. Terima kasih yang buat nonton sampai akhir dan sampai jumpa di next episode. Bye.